bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pop-up Art. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang perawatan dari bonsai anting putri ini. Ya, ini adalah anting putri dalam kondisi perantingan yang sudah boleh dikatakan sangat matang. Kemudian kita akan nanti melakukan koreksi-koreksi lagi untuk perantingannya dan merawat rutin pohon ini. Jadi kita akan pruning total karena ini memang udah waktunya pruning. Bisa dilihat maju ke sini. Inilah tandanya daun anting putri yang sudah tua. Jadi agak jarang-jarang. Kemudian daunnya mulai menguning, hijaunya tidak cerah. Nah, ini tanda-tandanya bahwa kita perlu untuk pruning total, kemudian sekalian potong akar. Ya, seperti pada video-video sebelumnya, saya selalu menambah double pot di pohon anting putri, terutama yang kecil. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk ini ya, jadi menumbuhkan akar lewat lubang pot. Ini saatnya dipotong untuk nantinya dia akan tumbuh akar baru. Nah, sehingga pertumbuhannya akan stabil lagi. Ini kalau terlalu panjang, terlalu lama, dia akan tumbuh terlalu banyak, tidak bagus. Jadi ini tiap 2 bulan biasanya saya potong untuk menumbuhkan baru lagi. Ini agak kelewat karena kemarin PSBB 2 bulan lebih tidak tertangani, jadi kurang kontrol. Ya, saatnya sekarang saya untuk merapikan pohon ini kembali. Nah, selain itu, di samping saya nanti akan cuci akar dan potong akar, kemudian pruning total, saya akan sedikit, atau bukan sedikit, ini sebenarnya proyek besar ini, yaitu memprogram kembali atau memprogram ulang akar dari pohon ini. Bisa dilihat di sini. Perakarannya kurang melebar. Jadi dia kondisinya masih turun ke bawah. Ini masih turun ke bawah. Sebaiknya akarnya melebar. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya praktekkan caranya untuk mengatasi problem yang seperti ini. Sekali lagi, ini adalah penanganan profesional. Mohon untuk adanya pendampingan ataupun sudah berpengalaman melakukan hal ini. Ya, nanti saya akan praktekkan. Sekarang kita akan pruning dulu daunnya supaya nanti agak memudahkan saat cuci akar segala macam. Oke, kita ikuti proses selanjutnya. Ya, ini sudah selesai di pruning. Jadi seperti terlihat di sini, kondisi pohon sangat matang. Kemudian masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah masalah di akar. Ya, seperti di awal saya udah ngomong, akar terlalu turun ke bawah, kurang membuka ke samping. Nah, ini nanti apa yang akan saya lakukan adalah sedikit demi sedikit memotong. Tidak semua dipotong langsung, satu persatu dipotong, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam media atau berusaha dibenamkan dalam media. Otomatis nanti saya akan mengganti pot dengan yang lebih luas dulu, karena ini tidak memungkinkan potnya yang terlalu kecil. Ya, untuk perantingannya banyak koreksi. Saya akan melakukan koreksi sehingga ini sangat bertumpuk-tumpuk, tidak jelas itunya apa namanya, sapnya tidak jelas. Nanti akan kita koreksi. Oke, langsung aja saya akan membongkar akar anting putri ini.
Ya, seperti video-video saya terdahulu tentang anting putri, saya selalu melakukan double pot pada penanaman anting putri. Bisa dilihat di sini, ya, akar udah mulai turun. Ini udah terlalu lama, udah hampir 4 bulan tidak dipotong. Jadi biasanya saya potong rutin tiap 2 bulan. Nah, inilah wujudnya. Ya, tinggal akar-akar yang terlalu besar menurun ke bawah akan dipotong. Kita bongkar dulu akarnya. Mari kita ikuti prosesnya mengganti media anting putri sambil program akarnya. Nah, ini tadi sudah saya potong akar, kemudian sedikit dikurangi media. Tidak berani mengurangi langsung karena ini awalnya atau asli medianya adalah tanah liat. Saya hanya mengurangi di bagian bawah seperti tadi dilihat, kemudian menanamnya kembali dengan yang bagian sekitar akarnya mencampur antara tanah liat dengan pasir malang yang halus. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan memprogram akar ini. Ya, seperti masih terlihat di sini, akar masih terlihat tumbuhnya menurun ke bawah. Saya punya rencana akan memotong bagian akar ini, kemudian akar yang ini dan ini, kemudian yang belakang ini. Tetapi saya akan lakukan satu persatu, yaitu dipotong yang ini dulu dan yang belakang sini dulu. Nah, ini akan saya belah
supaya nantinya terjadi perpecahan. Ini nanti akan diganjal dengan kawat. Ini yang kedua dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada ini akar, perpecahannya berada di sini. Tetapi di sini ada perpecahan akar. Sudah kelihatan ini. Kelihatan. Ini perpecahan akar. Nah, saya akan potong di sebelah sini untuk melanjutkan pertumbuhan akar ini dengan akar yang ceritanya ini apa? Cabangnya akar ya. Kalau yang tadi tidak ada, yang ini ada. Jadi saya akan potong kurang lebih di sini dulu. Ini bisa dilihat ada apa namanya ini, percabangan akar. Nah, ini yang akan saya harapkan bisa menggantikan suplai jalur makanan yang di sini. Nanti yang ini kita tanam supaya tumbuh akar juga. Sementara begini dulu, nanti kita akan tutup dengan mos. Ini juga dirapikan. Ya, nah, dari sini nanti satu persatu setelah keliling yang kita harapkan dipotong, telah dipotong, nanti terus yang bawah baru diprogram gantian. Setelah ini nanti sudah kondisinya oke, gantian yang bawah dikurangi. Jadi tadi masih tebal, akan dikurangi sampai tipis sehingga nanti diharapkan kemungkinan bisa cuman sampai di sini batas akar yang bawah. Sekarang masih dalam, masih segini. Nanti akan kita potong setelah atas ini selesai. Ya, nah ini 2 bulan lagi saya akan lakukan pemotongan yang ini, kemudian ada satu lagi yang belakang, kemudian 2 bulan kemudian saya lakukan pemotongan yang ini. Nah, sudah sampai di sini kita udah cukup mendapat lumayan, jadi akar terkesan numbuhnya ke samping. Setelah itu baru bawah yang dipotong akarnya. Oke, saya pikir cukup untuk program akarnya. Sekarang saya akan melakukan koreksi perantingan.
bisa dihitung. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini ada salah satu ranting yang mempunyai perpecahan atau kelompok ini. Ya. Ada beberapa subranting atau anak ranting yang kurang enak. Misalkan yang ini, ya kan. Nah, yang lain pertumbuhannya cukup bagus, besaran mengecilnya juga bagus. Yang ini ada kurus sendiri. Nah, ini yang kita koreksi. Kemudian yang ini kelihatan ini ya, kelihatan ya, ini kita koreksi. Kemudian yang ini, nah jadi tujuannya adalah membuat kelompok dalam satu perantingan. Ini kelompok, ini adalah kelompok ini. Cara koreksinya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat yang di bawahnya ini ada, ini bahkan cabang. Mari kita koreksi. Nah, ini ada pertumbuhan yang tidak berguna, kita potong sehingga perpecahannya terlihat. Ini juga mungkin saya pakai yang ke dalam. Setelah dikoreksi sub ranting atau anak rantingnya, kita sekarang menuju ke apa namanya ini, tajuk ini. Jadi ini yang tumbuh ke bawah kita buang, tumbuh ke bawah kita buang, yang tumbuh terlalu panjang kita potong. Ya, jadi di sini udah jelas tajuknya, tidak tumpang tindih, tidak ada anatomi ataupun perandingan yang tadi, yang tiba-tiba mengecil keluar di belakang gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok yang di bawahnya ini. Ya, ini ada yang agak tumpang tindih di sini antara yang kecil ini dengan yang di bawah besar ini. Saya akan potong ini dulu. Nah, kemudian ini juga terlalu panjang, saya akan gunakan sampai di sini. Ini juga terlalu panjang. Nah, ini kelompok lagi. Ya, sekali lagi dasarnya adalah kekuatan tumbuh dan membuat kelompok. Jadi kita nyeleksinya tahu mana yang kurang enak pada kelompoknya, pertimbangannya. Seperti ini, ada yang menyilang, ini kita buang. Nah, ini juga pertumbuhannya menyilang. Nah, jadi ini ada satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nah, ini ada kekuatan lagi dengan kelompok yang ini. Ini saya buang dulu biar nggak ganggu. Nah, ini kan. Nah, ini kelompoknya ini. Nah, maka yang konsentrasi koreksi kita adalah di kelompok ini. Ini ya. Ini tidak. Terlalu panjang. Terutama yang tumbuh ke bawah dibuang aja.
Ya, jadi kelompok ini sudah selesai. Pindah lagi kelompok yang di bawahnya. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Nanti kita review lagi setelah selesai saya melakukan koreksi. Ya, tetap bonsai adalah seni yang tidak pernah berakhir. Meskipun dalam kondisi kematangan sebagaimanapun, koreksi tetap harus dilakukan agar pertumbuhannya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini ada satu ranting yang seperti kasus yang awal tadi. Nah, ini juga nyatakan mati. Dia pertumbuhannya kecil, panjang, tidak sesuai. Dengan demikian kita mempunyai anatomi yang jelas, tidak tumpang tindih dan terstruktur dengan proporsional. Ya, ini bisa dilihat tua. Oke, saya lanjut dulu, nanti kita kembali ya. Ya, ini udah selesai. Saya lakukan koreksi. Bisa digerakkan kamera dari atas, dari bawah. Jadi sekarang udah lebih terlihat perpisahan antara masing-masing kekuatan tumbuhnya atau cabang rantingnya. Jadi meskipun bergaya broom, tetap tidak bisa kita membuat sebulat mungkin atau sekomplit mungkin. Rongga-rongga ini sangat perlu untuk diadakan sehingga akan memunculkan dimensi, kemudian akan memunculkan kesan natural, akan memunculkan adanya ruang, dan akan memperlihatkan anatomi. Ya, pohon ini sangat bagus karena utuh, tidak ada bekas potongan di batang. Jadi batang ini terprogram sejak kecil menjadi bagian-bagian atau cabang-cabang yang ada. Tidak ada bekas potongan, pohonnya sangat utuh. Ya, kelemahannya ya di akar tadi yang akan kita perbaiki. Oke. Demikian dulu video dari saya tentang proses seleksi perantingan anting putri dan program akar yang akan dilakukan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.